طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأصلي وأسلم على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد حاضرين أعزني الله وإياكم. Tak lupa kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu pada siang kali ini atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengumpulkan kita pada suatu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbul biqa'i ilallah al-masjid. Tempat yang paling Allah cintai adalah masjid. Dan kita dikumpulkan oleh Allah dalam suasana siyam Ramadan, puasa Ramadan. Pada kesempatan yang mulia kali ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang hikmah siyam, hikmah dari disyariatkannya puasa Ramadan. As-siyam, puasa, secara bahasa bermakna al-imsak, menahan. Setelah Islam datang dibawa oleh Rasulullah SAW, as-siyam atau puasa memiliki makna yang jauh lebih dari menahan. Para ulama menjelaskan as-siyam secara tinjauan syar'i bermakna al-imsaku 'anil mufattirat. Seseorang menahan dirinya dari segala sesuatu yang dapat merusak dan membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya matahari, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ini makna siyam setelah datangnya Islam secara syar'i. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jemaah yang dirahmati oleh Allah, selama di siang hari bulan Ramadan hendaklah kita benar-benar menahan. Menahan di sini tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, karena banyak sebagian besar manusia memahami selama bulan Ramadan yang ia tahan hanyalah makan dan minum di siang hari dan berhubungan suami istri. Akan tetapi tujuan pensyariatan Ramadan jauh lebih dari hanya menahan makan dan minum. Ramadan adalah madrasah, sekolah, di mana kita belajar untuk mengendalikan emosi dan syahwat kita. Selama 11 bulan di luar Ramadan, emosi dan syahwat kita tidak terdidik. Kita tempatkan pada setiap tempat yang kita inginkan, sehingga kita terjatuh ke dalam apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Oleh karena itu, syahwat, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, syahwat itu ada dua. Yang pertama, syahwat yang diridhai oleh Allah. Bagaimana syahwat tadi diridhai oleh Allah? Apabila seseorang meletakkan syahwatnya pada tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah, maka syahwatnya diridhai oleh Allah. Seseorang memiliki syahwat berhubungan badan, maka apabila ia tempatkan pada tempat yang dihalalkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan pahala. Seseorang memiliki syahwat makan dan minum, maka apabila dia makan atau mengkonsumsi atau minum apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dan cara mendapatkannya dihalalkan oleh Allah, maka syahwatnya ini termasuk syahwat yang diridhai oleh Allah. Sebaliknya, syahwat yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah, apabila seseorang meletakkan hasrat berhubungan badannya pada tempat yang diharamkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan dosa. Begitu juga ketika seseorang memakan, mengkonsumsi, meminum sesuatu yang Allah haramkan,
atau cara mendapatkannya diharamkan oleh Allah, maka syahwatnya menjadi syahwat yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita bisa membedakan syahwat ini adalah syahwat yang diridhai oleh Allah dan syahwat yang ini dimurkai dan tidak diridhai oleh Allah? Cara membedakannya adalah dengan ilmu. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' al-Fatawa mengatakan, al-insanu ahwaju ilal ilmi minasyarabi wa ta'am. Seorang manusia lebih membutuhkan ilmu daripada makan dan minum. Apa sebabnya? Beliau menjelaskan pada uraian yang berikutnya. Beliau berkata, idza fatal insanu minasyarabi wa ta'am, apabila seorang manusia terluputkan dari makan dan minum, halaka fid dunya, dia akan sengsara di dunia ini, kelaparan, kesulitan. Akan tetapi kata Ibnu Taimiyah, idza fatal insanu minal ilmi, apabila manusia terluputkan dari ilmu, halaka fid dunya wal akhirah, dia akan binasa, dia akan sengsara di dunia dan di akhirat. Terlebih hal-hal yang berhubungan dengan antara hamba dan Allah. Oleh karena itu, orang yang beribadah tanpa ilmu, dia akan banyak mendatangkan kerusakan daripada kebaikan. Ada seorang khalifah dan ulama yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata, man abadallaha bi ghairi ilmin kana yufsidu akthar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka ia akan banyak mendatangkan kerusakan daripada melakukan perbaikan. Oleh karena itu, ibadah landasannya ilmu. Apabila ibadah tidak dilandasi oleh ilmu, maka akan terjadi kerusakan. Contohnya, orang yang semangat untuk beribadah tapi nggak ada ilmu, semangat untuk memuliakan agama Allah tapi nggak ada ilmu, maka orang yang seperti ini bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang lain, sehingga dengan semangatnya ia dijerumuskan merusak Islam, sehingga muncullah istilah Islam ekstremis karena personnya tidak dilandasi oleh ilmu. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man qatala nafsan bighairi haqqin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an." Barang siapa yang membunuh satu jiwa saja dibunuh, baik muslim atau non-muslim, Allah menyebutkan secara umum, global, man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh satu jiwa, menggugurkan satu nyawa, siapapun, baik muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi, Konghucu, Hindu, dibunuh tanpa dasar hukum yang jelas, kata Allah, bi ghairi haqqin aw fasadin fil ardi, tanpa pengadilan, tanpa dasar hukum yang hak, maka apa dosanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka dosanya seperti membunuh seluruh manusia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Imam Abu Dawud, beliau berkata, man qatala mu'ahadan fala yurah raihatal jannah, barang siapa yang membunuh seorang non-muslim yang dimana mereka memiliki perjanjian damai dengan orang-orang muslim, seperti negara-negara non-muslim yang berdamai dengan Indonesia, maka nggak boleh dirusak kehormatan masyarakat mereka, tidak boleh digugurkan nyawanya, hartanya tidak boleh dirampas. Ini syariat. Maka kata Rasulullah, apabila
seorang muslim melakukan hal demikian, kata Rasulullah, fala yurah raihatal jannah, maka dia tidak akan mencium aroma surga. Artinya tidak akan masuk surga. Oleh karena itu Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita perdamaian. Sebagaimana puasa mengajarkan kita untuk meredam amarah, menahan emosi, Islam datang tujuannya untuk itu. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan Al-Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, "Alal mar'il muslimi as-sam'u wa ta'atu." Wajib bagi setiap muslim untuk loyal dan mendengar serta taat kepada pemimpinnya. Pemimpin di sini kata para ulama, yaitu pemimpin resmi di suatu negeri, wajib untuk mendengar dan taat. Pemimpin institusi, pemimpin lembaga yang dimana dia bekerja di situ, wajib untuk mendengar dan taat. Terlebih pemimpin di suatu negara. Oleh karena itu kata Rasulullah, man mata, barang siapa yang wafat dan dia keluar dari ketaatan, dia tidak loyal, dia membangkang, dia mengkudeta pemimpin di negerinya, shibron, walaupun hanya sejengkal, mata maitatan jahiliyatan, dia meninggal dalam melakukan dosa besar. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan, jamaah kaum muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, kalau seandainya seseorang berilmu, maka dia akan melihat betapa indahnya ajaran Islam. Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, sayakunu ba'di umara zalimun. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, akan muncul setelahku para pemimpin yang zalim. Qulubuhu ka qulubis syayatin, hati mereka seperti hatinya syaitan, fi juzmanil insi, dalam raga manusia. Maka para sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apa yang kami lakukan kalau kami mendapati hal demikian? Apakah kami boleh mengkudeta, boleh melakukan demonstrasi besar-besaran? Maka apa jawaban Rasulullah? Isma' wa ati', dengar dan taat kepada mereka. Kenapa kita harus mendengar dan taat kepada pemimpin walaupun mereka zalim? Karena pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada di suatu negeri nggak ada pemimpin. Karena apabila di suatu negeri tidak ada pemimpin, keburukan yang akan muncul lebih besar daripada pemimpin yang zalim tadi. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, pemimpin yang zalim itu muncul karena rakyatnya zalim. Oleh karena itu apabila rakyatnya baik, pemimpinnya akan baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun." Kami akan angkat manusia yang zalim menjadi pemimpin di suatu negeri atas rakyat di negeri itu yang dimana mereka zalim, atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Para ulama ahli tafsir di antaranya Al-Imam At-Tabari mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal demikian, munculnya pemimpin-pemimpin yang zalim? Sebabnya karena dosa-dosa masyarakat di negeri itu. Oleh karena itu, kalau suatu negeri menginginkan pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, maka masyarakatnya harus diperbaiki menjadi masyarakat yang adil dan bijaksana. Dimulai dari keluarga. Seorang suami harus menjadi suami yang adil dan bijaksana, menyayangi anak dan istrinya. Kalau tidak seperti itu, maka tidak akan tercipta masyarakat yang adil dan makmur. Rasulullah SAW mengingatkan setiap pria, setiap laki-laki, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin, kata Rasulullah. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang telah
wa huwa mas'ulun anhum, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas anak dan istri yang telah dia pimpin. Oleh karena itu perbaiki dulu dari keluarga kita. Ajarkan anak-anak dan istri kita salat. Ajarkan mereka berkata yang baik. Ajarkan mereka amanah. Ajarkan kepada mereka kedisiplinan. Ajarkan kepada mereka tanggung jawab. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, kita lihat betapa banyak di negeri kita orang yang tidak amanah. Dilihat dari kedisiplinan saja. Guru ketika masuk kelas tidak tepat waktu. Siswa ketika masuk sekolah terlambat. Ini satu contoh. Bagaimana dengan contoh yang lain? Pedagang ketika di pasar timbangannya tidak adil, mengurangi takaran. Wailul lil mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Celakalah orang-orang yang curang dalam takaran. Kecelakaan berarti kebinasaan. Betapa banyak pedagang di negeri kita yang dalam hal takaran enggak adil. Subhanallah. Ini satu contoh, ya. Dari segi kepegawaian, pengusaha nggak adil, nggak amanah. Oleh karena itu jangan kita salahkan pemimpin kita, tapi yang kita salahkan adalah masyarakat kita karena kita tidak adil. Oleh karena itu bagaimana Allah akan menolong kita kalau sementara saja diri kita tidak adil? Betapa banyak kita yang mengkonsumsi yang tidak diridhoi oleh Allah. Betapa banyak di antara kita memakai pakaian dari cara yang tidak dihalalkan oleh Allah. Betapa banyak para ayah membawa harta pulang ke rumahnya, menafkahi anak istrinya dari harta yang tidak Allah ridhai. Rasulullah SAW mengisahkan, Inna man kana qablakum, sesungguhnya ada sebelum kalian suatu masa seorang laki-laki yutilus safar, dia berpergian jauh. As'asha aghbara, rambutnya berantakan, bajunya kotor. Di zaman dahulu seperti itu ketika berpergian jauh. Karena tidak ada pesawat, tidak ada kendaraan yang representatif. Maka di tengah perjalanan karena bekalnya sudah berkurang, kondisinya melelahkan dia, mengangkat tangannya seraya berdoa, meminta pertolongan kepada Allah. Apa yang Rasul sabdakan? Wa mad'amuhu haram, dia makan dari yang haram. Ya, korupsi dari segi waktu, ya, makar, ya, atau berbagai macam hal yang dia lakukan di kantornya. Mar'at, melakukan aktivitas yang semuanya dusta. Gajinya dia bawa pulang ke rumah, dia kasih anak istrinya. Ini contoh satu kata Rasulullah. Wa mashrabu haram, minumannya dari yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya dari yang haram. Betapa banyak kita mengajak anak istri kita shopping. Bangsa kita saja bangsa kita. Kenapa seperti ini? Karena bangsa kita seperti yang salah. Ketika ajak anak istrinya berbelanja ke tempat yang mewah, baju-baju yang bermerek, bukan dari uang yang halal, tapi dari uang yang haram. Rasul sebutkan dalam hadis itu, wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram, gizinya, pertumbuhan tubuhnya dari yang haram. Apa kata Rasulullah? Fa kaifa yustajabu lah, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah? Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, puasa Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang yang amanah. Selama 1 bulan penuh ini kita belajar menjadi orang yang amanah. Takut kita menandatangani apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Takut kita membuat program-program yang dimana program itu fiktif, nggak ada sebenarnya, tapi dibuat. Khawatir ini kita diajar, dididik oleh Allah selama bulan Ramadan ini. Kita khawatir membuat laporan-laporan yang tidak Allah ridhoi, nggak ada faktanya, tapi
berupaya. Jangan sampai Ramadan ini kita melakukan hal-hal yang fiktif. Kita korupsi waktu, kita melakukan banyak hal yang tidak dicintai oleh Allah. Kita hanya mendapatkan lapar dan haus dari puasa. Dengan disiplin ilmu yang dia kuasai. Kalau dia nggak tahu, dia nggak akan kerjakan. Kalau dia tahu, dia kerjakan. Kalau belum tahu, jangan dikerjakan. Belajar dulu, kuasai ilmunya. Ya. Namun di zaman ini betapa banyak di antara kita, karena keluarga bukan bidangnya, kita tempatkan pada bidang tersebut. Ini tidak layak, ya, karena dia keluarga kita, saudara kita, tapi dia tidak memiliki keahlian. Kita tempatkan dia pada tempat yang bukan keahliannya. Oleh karena itu apa sabda Rasulullah? Ini peringatan bagi kita, ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantazirus sa'ah. Apabila sebuah perkara diserahkan kepada orang yang tidak ahlinya, maka tunggulah bencana, tunggulah datangnya kiamat. Oleh karena itu nggak boleh kita tempatkan orang pada tempat yang dimana dia bukan ahlinya. Dia tidak kredibel di situ. Islam datang mengajarkan kepada kita sendi-sendi kehidupan secara komprehensif. Bayangkan, perkara buang hajat diajarkan oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilil qiblata bibulin wala ghaitin wala tastadbiruha." Apabila salah seorang di antara kalian buang hajat, janganlah menghadap atau membelakangi kiblat. Karena apa? Kiblat itu tempat yang mulia. Subhanallah. Ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataitumul ghaita," apabila kalian menunaikan hajat, "fala yamsah dzakarahu biyamini," maka janganlah dia memegang kemaluannya dengan tangan kanan ketika buang air kecil. Bayangkan, kenapa? Karena tangan kanan itu untuk perkara yang mulia. Wala yatamassah wala yastanji biyamini, janganlah dia bersuci atau cebok setelah buang air besar dengan tangan kanan. Ya kan, perkara buang hajat diatur oleh Islam. Bagaimana adabnya? Subhanallah. Bahkan perkara minum, ya. Wala yatanaffas fil ina'i, janganlah kalian ketika minum menghembuskan nafas di dalam gelas, kata Rasul. Karena apa? Apabila nafas tadi mengandung virus, kata para ulama, air yang diminum tadi akan terkontaminasi dengan virus. Ya. Lihat, 1400 tahun yang lalu Islam dah mengajarkan kepada kita bagaimana ya melindungi diri kita dari virus dan diri orang lain dari virus. Ya. Rasulullah SAW menjelaskan ada bangun tidur. Kalau kita cuci tangan dari luar, Rasul di dalam rumah tidak cuci tangan. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari, beliau bersabda, "Man istayqadha min nawmihi fala yadkhul yadahu fil ina'i." Ya. Barang siapa yang bangun dari tidur malam, janganlah dia masukkan tangannya ke dalam bejana, dia mencelupkan atau memegang ya air dalam bejana. Namun yang Rasul ajarkan apa? Falyaghsil yadayhi thalathan, maka hendaklah dia mencuci tangannya dulu paling tidak 3 kali, kata Rasul. 3 kali dicuci. Ya. Bukan dari luar, di dalam rumah bangun tidur. Ya. Kita 1000 tahun setelah Rasul wafat, 1400 tahun setelah Rasul wafat, di zaman ini baru orang marah cuci tangan. Rasul sudah mengajarkan kepada kita untuk rajin cuci tangan semenjak di zaman beliau. Subhanallah. Ini adab-adab Islami. Ya. Cuci tangan, sikat gigi. Ya. Lihat betapa indahnya Islam. Oleh karena itu, tanpa ilmu kita akan merana. Hidup kita tidak akan bahagia. Dengan ilmu hidup kita akan bahagia. Ketahuilah, kebahagiaan itu tidak diraih dengan banyaknya harta.
Namun kebahagiaan itu bagaimana kita menjadikan hati kita menerima dan mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita. Di bulan Ramadan ini kita belajar. Kita lihat tetangga kita berbuka dengan makanan yang lezat, yang mewah. Mungkin kita berbuka hanya dengan sepiring nasi, sebutir telur. Tapi bagaimana sepiring nasi dan sebutir telur tadi bisa membahagiakan dan melapangkan hati kita. Kita melihat tetangga kita ketika hendak Idul Fitri, mobil baru, baju baru. Mungkin kita mobilnya bukan mobil baru, mobil tua, bajunya baju lama. Tapi bagaimana semangat kita tetap semangat yang baru. Itu intinya. Oleh karena itu, sholat Idul Fitri tidak identik dengan baju baru, celana baru, mobil baru, atau kendaraan baru. Tidak. Tapi sholat Idul Fitri itu identik dengan semangat yang baru. Ya, kembali. Kita kembali. Ya. Walaupun kita tidak memiliki sesuatu yang baru, tapi kita harus memiliki semangat kembali hidup yang baru. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, semoga puasa Ramadan kali ini merupakan madrasah, sekolah untuk mendidik diri kita, mengontrol emosi dan syahwat kita, sehingga 1 bulan ini menjadikan kita bisa mengontrol emosi dan syahwat kita 11 bulan ke depan. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang mulia kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah untuk istiqomah belajar terus dan mengamalkan agama kita terus, karena belajar itu tidak ada kata berhenti. Walaupun kita sudah memiliki gelar doktor sekalipun, nggak boleh berhenti dari belajar. Kapan kita berhenti belajar? Ketika kita sudah berada di dalam yang lahat, baru kita berhenti belajar. Selagi nafas masih bisa dihirup, nggak ada kata berhenti belajar. Oleh karena itu, biasakan rumah kita penuhi dengan buku. Harta yang paling berharga itu buku, bukan emas, bukan mobil, bukan kendaraan, bukan tanah, bukan properti. Tapi harta yang paling berharga adalah ilmu. Buatlah perpustakaan di rumah kita, karena buku akan menemani kita sampai akhir hayat. Teman harta meninggalkan kita. Ketika kita tua, teman-teman sejawat kita meninggal, orang yang usia di bawah kita sudah tidak relevan lagi berbicara dengan kita, sudah tidak nyaman mereka. Sahabat yang setia adalah buku ilmu. Mungkin ini bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.